Ayam Trufe, hari ini kita akan ngobrol seru nih tentang cara mengatur keuangan setelah Lebaran. Setelah momen Idul Fitri yang penuh kebersamaan dan kebahagiaan, seringkali kita menghadapi tantangan dalam mengelola pengeluaran keuangan. Nah, gimana sih cara bijak mengelola uang setelah Lebaran? Jangan sampai THR habis begitu saja tanpa rencana. Hari ini kita akan membahas strategi cerdas bersama seorang ahli di bidang financial planner yaitu Mbak Dinda. Halo Mbak Dinda. 안녕하세요. 저는 닌다입니다. Nah, Mbak, Kembali bahasa Indonesia habis bahasa ini. Indonesia. Nah, Mbak, kan kita udah di masa-masa puasa minggu kedua. Nah, setelah THR-an biasa ada fenomena tuh Mbak yang namanya dompet tipis. Nah, dompet tipis itu sebenarnya apa sih Mbak? Oke. Mungkin sebenarnya disebut fenomenanya adalah ini, apa namanya, fenomena like a boss ya kan. Soalnya duitnya double-double antara gaji sama antara uang THR. Nah iya biasanya, dibilang dompet tipis soalnya kan gajian itu masih lama yang bulan depan. Terus tapi udah dimajuin duluan, terus kita juga dapat uang THR. Jadi kadang-kadang kita jadi lebih kayak impulsif pengen belanja akhirnya ya udah boros juga gitu. Ah, betul tuh. Biasanya habis THR-an, gajian, habis itu nafasnya panjang. Nafasnya panjang, Untuk ngapa-ngapan lagi ya nafasnya. Untuk menghadapi bulan selanjutnya. Betul. Oke, berarti fenomena dompet tipis ini memang banyak terjadi mungkin untuk, di Indonesia sendiri ya, Mbak, ya? Iya, Karena orang-orang berpikir kayak, "Tuh ada uang, kita jajan aja." iya betul. Nah, biasanya pengeluaran utama yang paling besar dalam kondisi ini tuh apa sih, Mbak, di masa-masa THR? Sebenarnya kalau kita ngomongin THR, THR itu beda sama uang bonus ya gitu. Jadi kalau misalnya uang THR itu uang yang memang akan dibutuhkan untuk kebutuhan kita juga gitu, kebutuhan pada hari raya gitu. Makanya seringkali orang tuh ngerasanya itu kayak uang tambahan, kayak bonus kita juga gitu. Padahal di dalam uang THR kan ada gaji-gaji orang yang bekerja di rumah bareng kita gitu kan. Terus ada kebutuhan lebaran kayak misalnya mungkin kasih orang tua atau mungkin kita sebagai tuan rumah harus bikin belanjaan buat makanan gitu atau kirim-kirim makanan dan sebagainya. Nah makanya banyak banget sebenarnya kebutuhan THR itu, belum lagi zakat ya. Wah, banyak banget ya yang Mhm. dikeluarin ya dari uang THR itu ya. Nah, gimana sih, Mbak, dampak dari pengeluaran impulsif ini selama Ramadan dan Lebaran terhadap keuangan jangka panjang kita? Oke, sebenarnya ini mungkin kayak, di antara kita semua pernah mengalaminya gitu ya, tidak muluk-muluk gitu. Apalagi yang namanya ngerasa tiba-tiba dapat uang kaget gitu kan, uangnya dari rekening harusnya rekening yang tadinya tipis-tipis aja, tiba-tiba menggendut gitu kan seketika. Nah, memang, ngomongin menghadapi ini, seringkali kayak kita tuh kayak jadinya kebawaannya langsung kepengen beli sesuatu yang emang tadinya kita belum pernah sempet pengen beli gitu. Nah, gara-gara kebiasaan kita suka pengen beli banyak hal, nah akhirnya lupa tuh padahal sebenarnya setelah kita ada kebutuhan THR yang sebenarnya nggak dikit. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih single di sini gitu kan, itu mungkin masih sedikit lah ya kebutuhannya. Paling apa sih ngasih orang tua ataupun ngasih keponakan-keponakan. Tapi kalau udah berkeluarga hati-hati nih karena ini cukup signifikan kebutuhan kebutuhan biaya hidupnya gitu. Terus yang kedua adalah jangan lupa kalau seandainya setelah kita Idul Fitri itu ada Idul Adha, yang dimana Idul Adha itu kan kita kadang-kadang harus, membeli satu kambing berkurban gitu kan. Nah itu budgetnya dari mana gitu. Nah harusnya itu ada diambil dari uang THR saat ini, itu kedua. Nah jangka panjangnya ya udah kalau misalnya emang kita keburu impulsif tuh jadinya ya udah pada saat menuju tadi nafas udah tersengal-sengal ya kan ketika menuju gajian berikutnya gitu. Nah, selanjutnya nih, Mbak, gimana cara menghadapi masa THR sebelum Lebaran? Mbak Dinda kan udah bahas nih sebenarnya di masa THR itu yang kita harus pikirin kalau misalkan kita single masih oke lah, mungkin orang tua
atau, Iya, keponakan-keponakan yang iya, kasih kayak cuman itu aja ya, yang Kak? tahu tuh. Tapi setelah kita menikah, yang kita kasih tuh banyak. Betul. Misalkan di rumah harus dikasih THR, orang tua, anak, keponakan, belum lagi Keponakannya double lagi? Suami nah, dan istri? suami dan istri, Jadi betul. double? Oke. Selanjutnya belum lagi mau kasih hampers ke kerabat-kerabat Iya, lain-lainnya. Nah, jika uang THR tersebut udah banyak nih Mbak dipakai untuk hal yang kita sebutkan tadi. Nah, anggaran apa sih yang bisa kita save untuk memenuhi kebutuhan kita selanjutnya? oh oke. Jadi sebenarnya ketika pada saat, untuk menghadapi uang THR ini ya, uang gendut ini, rekening gendut gitu ya, sebenarnya kita emang udah harus, dalam perencanaan keuangan tuh emang budgeting yang paling standar dan paling penting gitu. Emang ketika masuk THR tuh kita udah jangan ngerasa kayak asik dapat duit banget nih gitu, tapi udah mulai di-list sebenarnya apa aja sih kebutuhannya. Contohnya kayak ya uang gaji karyawan yang ada di rumah gitu ya, kayak misalnya ART atau mbaknya mungkin 2 gitu, terus udah gitu mungkin ada, tukang-tukang apa yang memang kita mau kasih biasanya, IPL-IPL rumah. IPL-IPL rumah, ya kadang-kadang satpam dan sebagainya kan itu kita juga ada tagihan untuk Mhm. THR-nya mereka kan. Itu, di-list dulu nih gitu, yang pokok-pokok dan wajibnya dari pembayaran itu, pembayaran, orang yang kerja sama kita, terus mau kasih orang tua itu berapa, orang tua suami berapa. Nah itu kan berarti udah kebutuhan pokok yang harus dikeluarkan. Nah yang lainnya itu kayak untuk budget-budget lain-lain seperti kayak misalnya THR, THR untuk keponakan-keponakan itu mau dikasih berapa, di-list satu-satu keponakannya. Jangan lupa juga dilebihkan kira-kira 5 sampai 10. Kadang-kadang tiba-tiba maksudnya mau apa namanya, kasih THR keponakan cuman 2, ada saudara lain yang datang. Datang, Iya, buntut-buntut yang buntut-buntut yang lain. lain. Nah itu harus kayak disiapkan juga. THR-nya jangan bener-bener ngepas nih, nominalnya berapa. Nah dari situ dihitung, berarti kebutuhannya ini berapa sih sebenarnya buat THR gitu. Baru sisanya kita budgetin untuk yang pertama buat bayar hutang, yang kedua untuk saving. Oke, nah itu untuk THR. Misalkan Mbak, kalau kan ada juga banyak dari kita yang punya kampung. Jadi Iya benar. di saat puasa ini uang THR mereka mereka fokusin untuk pulang kampung. Nah, dari situ biasanya kita harus ngerencanain berapa lama sih Mbak untuk, THR-an ini untuk pulang kampung? Oke, kalau pulang kampung ini emang agak berbeda karena, ngomongin pulang kampung itu jatuhnya jadi kayak liburan ya. Udah mesti bayar tiket, tiketnya mahal, tempat penginapan mungkin gitu kan, tempat penginapannya juga mahal gitu, terus belum lagi kasih-kasih, oleh-oleh dari Jakarta dan sebagainya. Kadang-kadang sering sekali tuh kayak biasanya kalau emang kita mau pulang kampung itu nombok gitu jadinya. Jadi uang THR tuh nggak sebanding dengan uang biaya kita untuk pulang kampung. Memang sebenarnya harus tahu kalau memang mau biasanya punya tradisi pulang kampung, itu ditentukan pulang kampungnya berapa kali gitu, apakah setahun sekali selalu ataukah 2 tahun sekali aja nggak apa-apa. Nah, dari situ dihitung budgetnya. Jadi memang budget pulang kampungnya berapa sih sebenarnya, dari menginap, dari misalnya memberikan THR gitu ya, bawa Mobil. sewa mobil dan sebagainya gitu. Jangan lupa dibudgetin dengan, no gengsi-gengsi ya gitu, jangan sampai kayak misalnya, ya masa dari Jakarta masa nggak Harus bawa dapat banyak. iya harus ngasih banyak gitu, masa ngasih cuman 20.000 doang gitu ya, nggak usah gitu. Tapi emang bener-bener dibudgetin yang penting-penting dan yang kalau misalnya mau kita kasih ke orang-orang keponakan dan sebagainya itu berapa, hampers juga berapa. Nah dari situ kelihatan sebenarnya kebutuhannya tuh berapa sih kalau untuk pulang kampung gitu. Jangan lupa ditambahkan 10 sampai 20% untuk, kenaikan harga biasanya. Kalau emang tiap tahun kan pasti tahun depan naik harga nih biasanya kan tiket pesawat dan si apa namanya, penginapan gitu. Nah kalau gitu berarti sebenarnya dicicil, baik misalnya dari bonus gitu kan. Jadi ketika ada bonus mulai nih dipisahin uangnya itu memang untuk pulang kampung berapa sih budgetnya? Ya setengahnya berarti mungkin bisa kita ambil dari uang bonus itu, tapi setengahnya bisa dari budget THR, kayak gitu. Jadi di-arrange seperti itu atau mau mencicil di setiap bulan, boleh juga.
Berarti perencanaan untuk pulang kampung itu sebenarnya harus dipikirin dari awal Betul, kalau udah pulang kampung itu udah memang berat sih. Jadi memang itu harus dianggarkan dalam waktu setahun Mhm. sebenarnya. Nah, sebenarnya dalam perencanaan keuangan itu Mbak, pulang kampung itu, suatu hal yang wajib atau sebenarnya balik lagi ke orang-orangnya masing-masing? Iya, sebenarnya balik lagi ke masing-masing. Tapi sebenarnya kita bisa mensubstitusi ya, maksudnya nggak selalu, di dalam rangkaian di hari lebaran gitu. Ya kalau memang seandainya tidak memungkinkan, ya nggak perlu gengsi gitu loh, maksudku kayak, kalau emang ternyata nggak bisa setahun sekali karena budgetnya cukup banyak gitu, ya berarti mungkin 2 tahun sekali atau kalau enggak 1 tahun sekali tapi tidak harus selalu di momen lebaran, Mmm. tapi Idul Fitri kah atau misalnya tahun baru kah atau memang yang momen-momen yang emang ya udah pulang kampung, ketemu orang tua. Kan sebenarnya, eee, yang terpenting adalah silaturahmi kepada orang tuanya kan gitu sih. Iya sebenarnya yang aku lihat nih dari sosial media udah mulai banyak orang-orang yang mungkin lagi aware nih sama, saving uang. Nah karena dia lagi semangat-semangatnya buat ngumpulin uang, yang namanya pulang kampung dia pikir kayak, "Oh nanti aja di 2 tahun kemudian baru pulang," setelah uangnya terkumpul. Tapi ada juga di satu sisi, grup yang sisi lain mikirnya kayak, "Kenapa harus ditahan? Kan kita pulang kampung juga cuma setahun sekali, Iya. kita cuma mau ketemu orang tua kita." Nah tanggapan Mbak Dinda gimana? Terkait Terkait kayak gitu sih sebenarnya balik lagi kalau aku prinsipnya adalah, jangan pernah melebihi batas kemampuan diri sendiri aja gitu hanya karena omongan orang gitu. Ya balik lagi esensi kita pulang kampung sebenarnya kan momen bertemu orang tua, bermaaf-maafan. Nah kalau sekarang kan kita udah banyak ya ada gadget dan sebagainya. Kalau memang ternyata dalam hitungannya tidak memungkinkan, ya nggak apa-apa juga kan kalau misalnya kita berikan pengertian kepada orang tua kita gitu. Kalau pendapat itu biasanya ya kadang-kadang suka susah ya, pendapat kita pulang kampung pun juga bisa salah loh gitu. Kadang-kadang misalnya masa pulang kampung nggak bawa oleh-oleh sih gitu atau apa ada aja kalau ada momen orang yang memang, punya berbeda pendapat. Tapi ya balik lagi sih, maksudku kalau memang, mau dibuat pulang kampungnya itu setiap tahun, ya mungkin bisa cari substitusi yang lain gitu. Entah mungkin beli tiketnya dari jauh hari, atau memang misalnya, penginapannya juga nggak bagus-bagus amat, atau memang, rela untuk numpang menginap gitu ya di rumah orang tua. Dan ya udah sama kayak THR juga mungkin THR untuk keponakan-keponakan bisa dipertimbangkan nih, disesuaikan dengan budget yang ada sebenarnya gitu. oke, jadi nggak perlu gengsi Nggak perlu gengsi, nggak perlu sini ya, lembar merah di dalam amplop oke, gitu. lembar merahnya 2. Oke, nah gimana sih Mbak, cara kita menghindari kebiasaan konsumtif kita nih, sama Mhm. impulsif kita setelah lebaran, semasa lebaran ini, biasanya kan kita lapar mata nih Mbak, beli baju mau lebaran, terus beli aksesoris buat OOTD-an lebaran Iya, bersama keluarga, belum lagi kasih hampers, terus beli kue kering di rumah, masak lontong, masak semur, terus, kasih sesuatu lah buat orang-orang tercinta di sekeliling kita. Nah gimana tuh Mbak cara supaya mengatur tidak konsumtif impulsif kita nih, ya. impulsif nih? Iya, sebenarnya, dengan budgeting tadi, kita tuh jadi tahu sih sebenarnya, oh duitnya itu sisa berapa ya gitu. Maksudnya kebutuhan dari uang itu berapa persen ya yang memang untuk kebutuhan, pokok gitu ya, premiernya gitu. Nah, biasanya itu, ada kesadaran diri. Nah, bagian yang tidak sadarnya adalah ya tadi misalnya, kita juga pengen ngasih hampers dan sebagainya, pengen juga beli baju baru. Sebenarnya, balik lagi kalau ngomongin perencanaan keuangan itu kita bukan membatasi uang kita untuk tidak, bisa bersenang-senang. Tapi ada sisi lain yang memang bisa kita lakukan. Contohnya pengen beli baju baru, kenapa nggak sewa aja gitu. Baju baru mungkin harganya, paling murah berapa sih 500.000 kayaknya, 1 juta 500 sampai ya, 1 juta Rp1.000.000. gitu. Sekarang tuh ya orang juga ya udah nggak aware kan sebenarnya, ya pakai sekali dan maksimum 2 kali, 3 kali malu karena udah sering pakai bajunya, biasanya gitu kan. Jadi kayak
manfaatnya tuh nggak terlalu banyak. Kenapa nggak sewa aja? Karena sewa itu banyak banget pilihannya gitu dan orang juga nggak pernah tahu kalau itu kita sewa. Iya, Tapi nggak kita mungkin juga ditanya juga ini. betul, dan itu juga sebenarnya momen baju baru untuk kita kan gitu. Jadi dengan harga sewa 200.000, 250.000 bisa menggantikan baju yang 500.000 dan 1 juta yang kayak gitu. Itu contoh satu gitu ya. Terus ya tadi yang kedua adalah misalnya jangan gengsi sebenarnya ya kayak hampers. Hampers itu memang bukan kewajiban tapi boleh untuk diberikan. Hampers juga nggak usah yang kayak masa ngasih hampersnya cuman ini doang sih gitu. Maksudnya kayak takut dikomenin orang, masalah yang kayak gitu-gitu kita hindarkan. Yang penting kan balik lagi ke nawaitunya gitu. Biasanya iya sih, yang ini ngasih, yang ini mau itu Iya, ngasih, jadi ini sih dibanding-bandingin ya. kan gitu. Nah makanya sebenarnya ya udah nggak usah pikirin bagian itunya, balik lagi ke nawa itu emang emang pengen kita kasih gitu kan. Terus, hal-hal yang kayak gitu sih sebenarnya untuk menghindari, impulsif kita untuk, beli barang-barang yang berlebihan sebenarnya. Dan yang ketiga, jangan lupa disisihin uang emang buat belanjanya. Jadi memang di-budget-in nih kalau emang mau punya beli baju baru untuk kita, untuk biasanya mungkin untuk ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak kayak baju itu aja ya udahlah ya, Baju koko tahun kemarin standar, ya. mohon maaf warnanya cuma putih, biru gitu kan, sekrek kamu jadi mau pakai itu lagi nggak dia tahu. Nah kalau kita ya perempuan gitu ya, belum lagi buat baju anak gitu kan. Nah aksesoris itu lebih baik dipisahkan dalam kantong masing-masing. Jadi kalau bisa ditransfer ke rekening yang berbeda itu untuk belanja. Jangan sampai, menggunakan kartu kredit gitu ya. Jadi ketika mau belanja ya udah, pergunain ATM yang memang sudah dipisahin, itu sih. Itu cara terjitunya. Berarti bahaya penggunaan kartu kredit saat belanja THR Betul. belanja untuk Hindari dompet tebal ya gitu, cukup 1 lembar kartu aja. oke. Nah, apa sih Mbak cara terbaik nih Mbak untuk mengolah sisa THR setelah, THR ini udah kita pakai untuk hal-hal tersebut? Oke. Kan pasti ada sisanya. Biasanya nggak bersisa. Oh kok biasanya nggak bersisa? Biasanya malah ngambil dari dompet yang lain. Jangan tunggu sisanya. Oke. Makanya jadi yang tadi aku bilang, jadi kalau seandainya emang sudah ngebudgeting kebutuhan pokok, ada sisakan tuh gitu kan. Nah dari kebutuhan pokok kita sisihin emang buat happiness. Boleh happinessnya nih yang tadi buat beli baju baru apa segala macam. Kalau kita nggak, kalau ngomongin budgeting dalam uang THR tuh nggak bisa seperti kita ngebudgetin uang kebutuhan sehari-hari ya, karena kebutuhan THR tuh agak beda-beda masing-masing orang. Range-nya nggak bisa ditebak, tapi memang kalau bisa kebutuhan THR itu cukup di 50% aja nih gitu, kalau bisa. Tapi kalau memang yang pulang kampung mungkin beda cerita ya. Nah nanti 50%, 20%-nya tetap untuk happiness kita nih. Jadi memang diambil 20%-nya buat beli baju diri sendiri, buat beli baju anak-anak, terus kayak ya kebutuhan, lain-lain lah ya yang memang untuk memberikan kebahagiaan diri kita sendiri. Nah memang 30%-nya ini kalau bisa ada yang dialokasikan kalau memang masih punya hutang, sebaiknya dibayarkan dulu hutang konsumtifnya. Baru sisanya, setengahnya adalah dialokasikan untuk saving gitu. Saving untuk jangka panjang, jadi pos-pos keuangan berikutnya. Atau kalau memang mau ya mungkin buat, lebaran yang kalau pulang kampung buat pulang kampung Pulang kampung berikutnya, berikut. nabung iya. Oh berarti sebenarnya kurang lebih sama seperti perencanaan keuangan, yang lainnya ya Mbak ya? Iya, Kita harus budgeting dulu nih iya, uangnya yang kita betul. keluarin dari THR apa aja. Nah jangan sampai uangnya itu dipakai, uang THR ini dipakai buat belanja 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 belanja, tiba-tiba di akhir, Sisanya nggak ada, kok nggak ada iya sisanya? akhir. Gitu. Karena lumayan loh sebenarnya, coba deh di-list. Iya lagi, belum beli baju anak, suami, ibu. Nggak usah gitu, list keponakan aja, lumayan banyak loh. Iya, kalau keponakannya sendiri tiba-tiba dia buat temennya. Iya, betul. Gitu ya Mbak. Nah, misalkan kita ada rencana pulang kampung atau liburan biasanya Mbak. Karena kan yang beragamanya non-Islam, mereka di hari lebaran itu kan hari liburnya panjang ya Mbak. Biasanya merencanakan liburan Staycation gitu ya. share di dalam negeri atau di luar negeri. Nah, baiknya tuh masuk ke investasi atau kita ya udah liburan aja gitu.
Balik lagi sebenarnya, jadi kalau misalnya uang THR aku tuh selalu bilang memang untuk kebutuhan sehari-hari, paling sisanya mungkin, nggak begitu banyak untuk kayak untuk kayak ya liburan ke luar negeri atau segala macam. Nah kalau ngomongin liburan, itu sebaiknya memang, sudah ada pos alokasi dari sebelumnya, jadi memang jangan dari si uang THR. Mungkin kalau uang THR lebih ke untuk biaya-biayanya aja kali ya, kayak misalnya nanti biaya makan di sana pakai uang THR dan sebagainya, gitu. Kalau mau dialokasikan lebih baik investasi atau liburan itu, depends on masing-masing orangnya. Jadi kalau memang, eee, asal maksudku gini, boleh aja untuk alokasi buat liburan nih gitu, tapi nanti ketika memang punya uang berikutnya lagi jangan juga dialokasikan buat liburan lagi gitu maksudku. Jadi sebaiknya memang alokasinya itu dipertimbangkan apakah emang signifikan uangnya untuk liburan, ya kalau enggak ya nggak usah diinvestasiin aja buat pos keuangan tambahan lain-lain, misalnya untuk dana darurat atau misalnya pos, sekolah anak dan sebagainya. Nanti baru liburannya dengan budget yang berbeda gitu. Oke. Nah, jenis investasi apa sih Mbak yang cocok nih untuk mengalokasikan sisa THR ini nih Mbak? Bukan sisa ya, Sisa yang sudah budget ya. direncanakan. Nanti kalau sisa nggak ada. Oh, betul betul. Nah, kalau ngomongin mungkin nih, anggaplah, jadi kalau ngomongin investasi, investasi kan memang kita penting banget karena supaya dana kita tuh nggak sia-sia ya. Uangnya tuh emang bisa berkembang gitu ya, enggak cuman diem segitu-segitu aja. Nah, ngomongin investasi balik lagi memang jangan lupa nih teman-teman True Friends harus tahu tujuannya tuh untuk apa. Jadi balik kalau tadi untuk ngomongin uang THR gitu ya, berarti ada misalnya pulang kampung. Kalau memang ada pulang kampung berarti mungkin budget yang ada untuk dialokasikan saving untuk tujuan pulang kampung berarti kan itu pendek, jangka waktunya paling setahun tiap tahun gitu. Berarti emang cocok masuk ke yang lebih aman-aman aja. Contohnya kayak reksadana pasar uang gitu. Jadi reksadana pasar uang kan dia lebih kayak nabung seperti deposito tapi memang, bisa diambil kapan aja gitu. Jadi lumayan udah simpen di awal ada bunganya gitu sekitar 5%, ya lumayan buat ongkos-ongkos tambahan lah ya gitu. Jadi kalau untuk, pulang kampung mungkin jangka pendek aja. Tapi memang kalau memang uangnya dialokasikan untuk pos keuangan lainnya, contohnya misalnya dana pendidikan anak atau memang buat, ya udah deh nambah-nambah pos uang pensiun gitu, ya mungkin ya cocoknya diinvestasiin ke reksadana yang agak lebih return lebih tinggi gitu. Mungkin bisa dialokasikan ke reksadana saham atau memang ke reksadana yang pendapatan tetap. Jadi di atas dari pasar uang. Oke. Nah, ini udah mau di penghujung nih Mbak. Sebenarnya uang THR itu kan kita kayak dikasih apa ya? Uang kaget ya. Uang kaget ya. Kayak misalkan di TV kasih uang kaget 10 juta harus Harus dihabiskan dalam 1 dihabiskan dalam menit. 1 bulan. Iya, harus dihabiskan dalam 1 bulan. Emang cuma seminggu ya habisnya? Kayaknya 1 hari langsung cek out cek out Cek banyak tuh check out, ya. keranjang. Betul. Nah, sebenarnya uang itu harusnya kita rencanakan dulu nih di awal. Uangnya mau dipakai buat apa aja. Untuk saving berapa, untuk investasi berapa, untuk yang sisanya mungkin bisa kita pakai tuh Iya betul, buat impulsif THR-an kita. betul. Nah, ada nggak sih Mbak tips nih, tips-tips terakhir biasanya nih untuk membangun kebiasaan finansial yang lebih baik di masa mendatang? Oke, tipsnya berarti kalau sudah menjelang, masa-masa mungkin ini nggak mesti yang lebaran kali ya, yang teman-teman yang memang punya agama lain terus dapat THR kan itu udah tahu ya, berarti kira-kira 2 minggu sebelumnya tuh akan dapat uang kaget ini nih gitu. Jadi sebaiknya tipsnya adalah dalam 1 bulan sebelumnya itu kita sudah tahu berapa sih anggarannya. Kalau uang THR tuh, kelihatan kan nominalnya tuh udah ketebak gitu kan, Satu kali kira-kira gaji. iya 1 kali gaji gitu. Apakah uang suami akan masuk ke uang kita itu juga jangan lupa diperhitungkan, jadi itu ditotalin gitu. Jadi ditotalin baru tuh ditulis-tulis sebelum kita beli-beli hampers, belum beli-beli rencana beli baju dan sebagainya. Jadi memang benar-benar ditulis kebutuhannya apa aja sebelum memasuki masa mungkin kalau yang lebaran masa puasa gitu baru yang, Natalan ya 1 bulan sebelumnya.
ditulis apa aja yang tadi aku bilang gitu, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokoknya, kebutuhan buat Natalannya, kado-kado dan sebagainya gitu. Baru deh dianggarkan mau butuh kebutuhan untuk diri sendiri yang impulsifnya berapa. Gitu. Tips terakhir jangan lupa sama, yang tadi ya kayak buat uang Idul Adha tadi jangan karena itu ada biaya juga kan. Kan ketemu saudara juga, ada baju baru juga mungkin, baju yang Masak. masak-masak juga, nah itu juga jangan lupa dianggarkan. Sama ya tadi kantong belanjanya itu harus dipisahin di satu rekening yang berbeda, kalau merasa dirinya sangat impulsif, gitu. Oke, berarti dari uang THR ini kita harus meyakinkan diri kita tidak boleh gengsi dan impulsif. Iya, Ya, betul. harus menahan. Meyakinkan diri kita bahwa ini bukan duit cuma-cuma. Betul, ini sebenarnya uangnya yang memang kita dapatkan selama 1 tahun. 1 tahun. Oke. Terima kasih banyak nih Mbak Dinda udah sharing-sharing terkait THR-an sama kita. Sama-sama. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak terkait investasi di Kisi Asset Management, jangan lupa untuk cek website kita ya di www.kisi/am.co.id. Dan jangan lupa follow sosial media Kisi Asset Management juga ya. Coba Gudok, budak trio. Supaya nggak ketinggalan di insight keuangan lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Annyeong.